Film ini mengisahkan tentang hantu di sebuah ruang kelas terkutuk yang akan membunuh siapapun yang tidak membawa buku yang tertulis secara misterius setiap jam 7 pagi di papan tulis. Seorang siswa bernama Q dipaksa teman-temannya untuk menjadi tumbal setiap harinya. Yuk kita saksikan apakah Q sanggup selamat dari hantu penunggu kelas terkutuk itu. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Tampak siswa bernama Witaya dengan panik menuju ruang kelasnya untuk mencari sebuah buku yang tertulis di papan tulis. Namun ternyata dia tidak membawanya. Ketika jam menunjukkan tepat pukul 7 pagi, waktu seakan-akan berhenti kecuali di ruang kelas tersebut. Muncullah hantu perempuan yang menyerang Witaya. Menurut mitos, di ruang kelas 64 setiap jam 7 pagi, sebuah nama buku akan muncul secara misterius di papan tulis. Dan jika ada siswa yang tidak membawa buku itu, maka siswa itu akan mati dan dihapus dari ingatan setiap orang. Tampak siswa lain bernama Q yang datang pagi dan memberitahukan nama buku yang tertulis di papan kepada teman-temannya. Ketika kelas dimulai dan diabsen satu persatu, guru menyebut nama Witaya yang ada di daftar. Namun, mereka semua tidak ingat ada siswa bernama Witaya di kelas mereka. Namun, Q melihat ada inisial nama Witaya di sebuah bangku. Saat istirahat, mereka membahas apakah benar ada hantu di ruang kelas mereka. Dan salah satu siswa bilang, jika tidak percaya, berarti Q tidak perlu datang pagi lagi dan memberitahu nama buku yang tertulis. Namun mereka semua tidak ada yang mau menggantikan Q. Karena kesal, Q keluar kelas dan Faan menghampirinya. Dia memaksa Q untuk datang lebih pagi supaya dia tidak telat datang menunggu info dari Q. Tan, satu-satunya teman yang baik pada Q, membelanya dan mengatakan agar jangan menekan Q. Melihat Tan membelanya, Q pun langsung berkata dia akan berusaha lebih keras. Keesokannya, Q datang tepat pukul 7, tapi dia sengaja tidak memberi kabar pada teman-temannya dan makan sarapan dengan santai di taman sekolah. Semua dalam grup WA mereka panik dan mengomeli Q. Tiba-tiba, Q mendapat SMS dari Tan yang bilang kalau dia mencemaskan Q. Q pun dengan semangat langsung mengabarkan nama buku pagi itu ke teman-temannya. Namun tiba-tiba, siangnya, Q melihat sesuatu yang aneh dan sekilas tampak hantu Witaya di sudut kelas. Q. Saat akan pulang, temannya Not mengomeli Q kenapa pagi ini dia telat memberi kabar dan kenapa sempat-sempatnya Q sarapan di taman sekolah. Tan membela Q dengan bilang kalau pasti Q sarapan setelah memberi kabar pada mereka. Q bilang kalau dia datang terlalu pagi, maka hal buruk dapat terjadi padanya. Not menjawab kalau hantu tidak akan menulis di papan pagi hari, pasti saat malam hari. Q pun menunjukkan ukiran nama Witaya di sebuah bangku. Nama itu ada di daftar absen, namun mereka tak ingat siapa Witaya. Jadi mungkin saja Witaya adalah teman mereka yang telah jadi korban hantu kelas itu.
Esok paginya, Q sampai jam 6.30 dan mengirimkan bukti foto ke grup WA. Suasana sekolah masih sangat sepi. Q masuk ke kelas sambil memvideokan. Dan tiba-tiba saat sadar, Q sudah ada di ruang UKS ditemani Tan. Tan bilang waktu Q melakukan panggilan video, kameranya mati, sehingga mereka menyusul dan menemukannya pingsan. Q pun meminta melihat rekaman videonya yang ada di ponsel Tan, dan memang di rekaman itu tidak terlihat ada hantu. Saat Q dan Tan mau kembali ke kelas, mereka berpapasan dengan Awan yang panik karena tidak menemukan bukunya, padahal dia merasa membawanya. Q dan Tan membantu Awan mencari bukunya, sementara teman sekelas mereka yang lain tidak ada yang mau peduli. Tan memberi saran agar Awan meminjam dari kelas lain atau membeli yang baru dari koperasi sekolah. Tapi ternyata koperasi tutup dan kelas lain hari itu tidak ada pelajaran matematika. Awan pun akhirnya melihat sekelebatan hantu itu. Di kelas, Not dan Tan bertengkar karena Not cemburu pada Tan yang dekat dengan Q. Not menuduh Tan tidur dengan Q juga selain dengannya. Karena terus dituduh, Tan kesal dan memberitahu bahwa dia sengaja memanfaatkan dan membuat Q suka padanya agar Q mau terus membantu mereka. Saat mereka bertengkar, Awan menemukan bukunya yang ternyata diambil oleh Faan. Faan berdalih kalau dia mencuri buku Awan karena Q terlalu lama memberikan info sehingga dia sudah telat saat sampai di sekolah. Dan ayahnya yang juga telat tak bisa mengantarkan bukunya yang tertinggal di mobil. Q yang mendengar itu marah dan memukul Awan. Tiba-tiba, bel berbunyi tepat pukul 7. Faan pun langsung merebut buku dari tangan Awan. Dan Awan mencoba menyelamatkan diri, namun tak berhasil. Awan pun lenyap. Esok paginya, Q yang sakit hati karena dimanfaatkan oleh Tan merencanakan untuk melenyapkan mereka semua. Dia menginfokan nama buku yang salah pada mereka, sehingga ternyata, dulu di ruangan kelas itu, seorang guru membantai seluruh anak muridnya kemudian bunuh diri tanpa diketahui apa motifnya. Demikianlah akhir episode 1 School Tales The Series ini. Episode 2 segera menyusul ya teman tante. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like channel tante. Terima kasih dan sampai jumpa.